Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama. Di sini saya akan membuat video tentang konfigurasi mikrotik UKK atau uji kom paket 4 2024. Yang pertama, pastinya kita harus mereset mikrotik terlebih dahulu. Berhubung di sini saya sudah mereset access point sama mikrotiknya, jadi kita langsung aja ya. Pertama, kita buka software yang bernama Winbox. Nah, jika sudah terhubung, kita kasih identitas mikrotik kita. Caranya yaitu di bagian sistem, klik identity. Nah, di bagian ini kita namanya saja bebas ya. Di sini saya akan ngasih identitasnya dengan nama saya sendiri, itu Aldi. Nah, nanti di pojok kiri di sebelah sini bakal ada namanya. Selanjutnya kita setting klien kita di bagian IP, terus ke DHCP client, lalu klik tanda plus. Nah, di bagian ethernya sesuaikan dengan ether yang kalian hubungkan, mau itu di ether 1, ether 2, ether 3 ataupun apapun itu. Di sini saya menggunakannya ether 1 ya, dari klien ke mikrotik. Oke. Nah, statusnya maka akan bound jika berhasil. Kalau misalnya statusnya searching, itu berarti ada kesalahan di antara jaringan ataupun di antara ether, pencolokan ether kalian. Nah, jika sudah, selanjutnya kita setting IP address dengan cara klik IP lalu ke address. Nah, di sini kita tambahkan saja IP-nya yaitu 192.168.100.1/25. Ethernya ether 2. Play. Oke, kita tambahin juga satu lagi di ether 3 sama 192.168.200.1/24, lalu apply. Oke. Jika sudah setting IP address, kita setting DHCP server. Caranya sama di bagian IP, plus ketik tanda DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Nah, di DHCP setup ini kita sesuaikan dengan ether kita. Karena saya menggunakan ether 2, maka di sininya juga menggunakan ether 2. Klik next. Next. Nah, di bagian address to give out kita ganti 126 jadi 100. Next. Oke. Kita tambah lagi satu lagi di ether 3 karena di DHCP server menggunakan ether 3 ini kita menghubungkannya ke access point atau TP-Link. Nah, sama di bagian address to give out-nya kita ganti menjadi 100. Next. Oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke setting firewall. Nah, gunanya firewall ini tuh untuk menghubungkan si koneksi ke PC-nya. Bagian NAT, klik tambah. Nah, di bagian action kita klik mesh current. Lalu di bagian advance-nya, di bagian general, di out interface-nya kita menggunakan ethernya ether 1 sesuai dengan klien kita. Oke. Jika sudah terkoneksi, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, mana sih? Nah, seperti ini ya di pojok kanan bawah. Oke. Jika sudah terkoneksi, selanjutnya kita setting SNTP client.
Caranya itu pergi ke sistem, terus buka SNTP client. Nah, di bagian enable ini kita checklist. Terus di primary NTP servernya kita ganti ke id.pool.ntp.org. Nah, di bagian sekundernya juga kita ganti menjadi Asia. Asia.ntp.pool. Oh, kebalik, sorry. Ada nggak? Apply. Oke. Lalu kita cek dulu di sininya, takutnya belum. Oke, di sininya sudah Asia Jakarta ya. Kalau misalnya time zone name-nya belum, kita atur lagi ya menjadi Asia Jakarta gitu. Klik oke. Sudah itu, kita masuk lagi ke bagian IP, lalu kita setting web proxy. Nah, di bagian enable-nya juga sama, di checklist kembali, di bagian anonymousnya checklist lagi. Nah, di chat administrator kita ganti ke email kita. .com. Oke. Dah, klik apply, oke. Selanjutnya kita setting hotspot dengan server, terus pergi ke hotspot setup. Nah, di bagian hotspot ini kita menggunakan Ether 3 karena kita akan menggunakan dalam access point menggunakan ya, di Ether 3 ini kan sambungnya ke access point. Tuh. Nah, di bagian DNS name kita namakan dia dengan UKK 2024.id. Oke, next, oke. Oke, sudah kita setting ke radius. Nah, di bagian radius sama, klik tambah. Nah, di bagian hotspot ini kita centang, lalu addressnya kita tambahkan 198.168.100.1. Nah, di bagian secretnya UKK 2024. Apply. Oke. Nah, terus di bagian incoming kita checklist accept-nya itu. Play. Oke. Lalu, nah, kita kembali lagi ke bagian hotspot. Nah, di server profile ini kan ada hotspot prof 1. Kita klik. Di bagian user radius ini kita checklistkan saja. Apply. Oke. Oke. Selanjutnya kita pergi ke Chrome untuk setting akses poinnya. Sebentar. Oke teman-teman, jadi ketika kita akan memasukkan IP si TP-Link-nya atau akses pointnya, kita harus setting terlebih dahulu pengkabelan. Jadi pengkabelannya tuh dari TP-Link ke PC ya gitu. Nah, ini akan dijelaskan dalam video berikut. Di kabel ininya dari Ether 3 di Mikrotik kita ganti ke PC-nya, ke bagian sini kita cabut, kita ganti dari yang akses pointnya di sini. Sudah di IP V4-nya sudah ada ya IP kita. Oke, sudah ada. Kita pergi lagi ke ini. Lalu klik IP TP-Link kita 92.168.0.254. Nah, passwordnya bebas, kalian mau apa saja.
Start. Oke. Nah, di bagian quick setupnya kita next aja. Ini next. Oke, di bagian wireless network name kita ganti ke SSID kita atau nama identitas hotspot kita. Misalkan namanya Aldi Sans. Oke, nah di bagian security-nya kita ke disablein aja, kita kunci. Selanjutnya di bagian LAN type kita ganti dari smart IP ke static IP, dan di bagian IP-nya dari yang 0 ini kita tambahin menjadi 200. Terus di DHCP servernya kita disablein aja. Next, finish. Oke, kita tunggu sampai 100 ya rebootnya. Kalau misalnya sudah, kita pergi ke web Mikrotik untuk setting Mikrotik di web tersebut. Oke, tunggu. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil ya meribut TP-Link tersebut. Selanjutnya kita kembali ke setelan awal lagi pengkabelan dari yang awal kembali gitu, dari si kabel TP-Linknya itu ke Mikrotik lagi di Ether 3 gitu. Oke, jika sudah kembali ke setelan awal, kita masukkan saja IP kita, yaitu 192.168.1/username. Klik enter. Nah, di bagian login ini kita masukkan saja admin, lalu login. Jadi no password. Nah, berhubung tadi saya di sini sudah mencoba, kita hapus aja dari awal. Remove. Oke, jika sudah di remove semuanya, pertama kita pergi ke bagian routers, lalu add new. Nah, name bebas. Di IP addressnya kita tambahkan 192.168.100.1. Share secretnya kita pakai yang tadi UKK 2024, dan di parent time zone kita yang 7. Add sukses. Nah, setelah setting routers, di bagian routers kita pergi ke bagian profile, sama seperti tadi, name di aja, add, habis limitation kita bagian ke profilenya, klik plus, namanya bebas, create, add new limitation. Nah, di sini saya ingin mengatur waktunya dari jam 7 sampai jam 4. Ini aja jam 4. Oke, nah ini tuh bagian limitation yang tadi yang sudah kita setting di bagian limitasi. Lalu add. Nah, jika sudah sukses, kita save aja. Jika udah di save, kita pergi ke bagian user untuk menambahkan user atau membatasi user. Kita pilihnya yang 20 user supaya banyak yang mengaksesnya. Kita pakai 1 huruf dan 3 angka. Passwordnya 3. Add. Oke, jika sudah sukses kita checklist aja. Nah, jika di bagian sininya not set,
kita klik aja yang till time. Nah, maka jadi unlimited. Oke. Saya akan coba di device teman saya, yaitu menggunakan device HP. Kita klik bagian mana saja. Oke, kita coba ya. Coba. Gas. Kok. Tuh, coba. Oke, sebentar. FYI aja ya, for your information. Namanya apa? Oke, namanya Aldi. Aldi Sans. For your information aja. Jadi kalau kita mau menghubungkan hotspot atau wifi seperti pada umumnya ya, atau kalian pergi ke setting lalu pergi ke wifi lalu cari si SSID atau username dari mikrotik kita. Oke, ini passwordnya Kecil semua tuh. kecil semua guys. Oke, login udah ya, belum guys? Oke, jika sudah akan seperti ini. Oke, jika sudah berhasil kita pergi ke Winbox lagi. Nah, oke, sini guys. Oke, berikutnya kita pergi ke bagian firewall. Ke bagian firewall. Sorry. Bagian firewall, lalu klik filter rule plus di bagian chainnya kita ganti ke input. Search addressnya 192.168.2 strip 192.100.50. Oke, di bagian protokolnya kita ganti ke bagian ICMP dan di bagian action kita ganti ke drop. Apply. Oke, nah teman-teman kita coba dulu ngeping di CMD-nya, apakah berhasil? Nah, caranya CMD. Oke, ping 192.168 titik berapa? Titik 200 ya? Kita ngambil IP ini tuh dari HP si terkoneksi atau si penghubung. Berhubung di sini terkoneksinya oleh teman saya, maka lihat IP-nya dari teman saya gitu. Nah, oke, teman-teman, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Nah, berikutnya kita coba ping dari PC kita ya, 192.168.100 di berapa tadi? 1. Apakah masih berhasil? Maka solusinya kita harus routing statis. Oke, Windows L ncpa.cpl kita routing dulu. Masuk ke bagian property, kita masuk ke bagian IP P4, use the following IP address 192.168.100.10. Di sininya
8 8 8 8. Di alternatifnya 8 4 4 4. Oke, ininya kebalik ya teman-teman. Yang atasnya 10. Nah, oke. Oke, jika sudah, kita coba lagi tingginya 101 ya. Apakah masih bisa? Oke, berhasil ya teman-teman. RTO atau request time on. Oke, yang pertama berhasil, ping yang pertama. Kita lanjut lagi, masuk ke Winbox lagi, kita masih setting firewall lagi. Klik plus, lalu di bagian ininya drop. Generalnya masih input. Mas di generalnya masih forward, ganti forward. Terus addressnya 192.168.100.51 sampai 192.168.100 dan DST addressnya 192.200.0/24. Oke, actionnya drop, play. Oke, jika sudah, kita ping kembali di CMD. Kita cek lagi ya. Sorry Windows R CMD. Oke, kita ping kembali, ping 192.168.100.1. Apakah bisa? Nah, di sini karena masih RTO, solusinya kita kembali ke bagian NCPA-CPL-nya. Oke. Ini properti IP 4. Nah, ininya kita offin. Oke, sudah. Kita coba lagi 101. Nah, kayak teman-teman bisa ya dari ngeping dari Mikrotik. Selanjutnya kita ngeping dari HP. 200.98. Enter. Oke. Berhasil RTO ya teman-teman. Nah, jadi ngeping yang awal itu yang harus bisa itu pertama yang HP, yang dari device kita yang terkoneksi, dan yang kedua yang harus bisa itu yang PC. Nah, jadi gitu. Jadi kebalikannya gitu. Oke, jika sudah, kita lanjut ke IP, terus ke kita pergi ke bagian firewall. Klik ini, klik drop, klik log nyalain, log prefix. Ininya akses strip ke strip router, strip. Generalnya masih forward, ya kan? Oke. Selanjutnya kita pergi ke log. Logging. Sorry. Ke bagian logging. Tambah. Nah, di prefixnya kita yang tadi ya, akses ke strip router, strip. Nah, di bagian actionnya kita ganti ke disk, apply, oke. Dan kita cek di bagian log. Nah, ini sudah ada ya disk sama memorinya. Oke. Jika sudah, kita tambahkan lagi di bagian drop lagi. Terus, oke, ada trouble. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lagi. Oke, di bagian drop, generalnya masih forward. Bagian advance content. Nah, di sini kita konten apa yang ingin diblokir oleh kita. Itu bebas. Di sini saya akan memasukkan Linux
Play. Oke. Masih sama, saya ingin memblokir drop and fansnya, kontennya mp3 .mp3 ini hanya forward. Dan yang terakhir drop fans, yang terakhir mp3 play. Oke. Selanjutnya kita cek ke Chrome, itu pertama-tama linux.org, enter. Oke, apakah akan terblokir? Nah, oke teman-teman, ternyata terblokir. Begitupun seterusnya ya, mau mp3, mau mkv itu pasti akan terblokir karena di sininya kita sudah blokir. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata saya dalam pembuatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.